ide sih sebenarnya ndak ada. Dulu ndak ada niatan untuk buka bengkel sebenarnya. Cuma dulu waktu sekolah senengannya motor mas. Jadi seneng touring lah, seneng balapan kayak gitu. Nah ide bikin bengkel sebenarnya ndak ada. Cuma dulu basic seneng motor tua kayak CB kayak gitu, Vespa dan sebagainya, itu kan motornya sering rusak. Nek dandak ke bengkel terus kan juga biayanya banyak. Nah dari situlah dipaksa untuk bisa istilahnya dandani dewi gitu. Kalau basic di akademis ya dulu ngepasi anak STM mas, anak STM kuliah ambil teknik mesin gitu. Kalau sejarahnya gitu. Kalau di motor besar itu kan banyak sih motor besar, ada motor besar yang Jepang, ada yang Eropa, ada yang Inggris, ada yang Amerika. Kalau motor besar sendiri yang sering orang bilang moge itu ngerjain moge sekitar tahun di 2010-an. Tapi belum banyak Harley-nya. Harley belum banyak. Ya ada 1-2 paling siliwan, kebanyakan dulu moge-moge Jepang kayak sport-sport itu, moge-moge Jepang masuk sih. Sama kalau Harley paling di tahun 2016-an baru agak rame Harley. 2016-2017 lah baru banyak Harley. Sampai sekarang dibanding motor Jepangan banyak Harley-nya yang masuk sini. Dulu sebenarnya ya bukannya coba-coba tapi dipaksa temen mas. Temen dulu kan kayak kan sering ikutan balap drag race zaman dulu, drag race motor kecil itu. Yang punya motor balap itu dia punya motor gede. Saat itu kalau nggak salah motornya GSX 1000 atau apa itu. Dia motornya macet. Dia bilang, "Lon tolong dandanono ini." Aku ra iso murung tahun nggarap motor gede. Iso aku iso. Ya udah, tak bongkar pelan-pelan. Ternyata prinsip kerja motor itu sama, cuma beda di sistem kerja gitu aja. Tak bongkar bisa. Dia cerita sama temennya masuk lagi, kita lagi sama temennya. Ya kalau namanya orang Jawa getok tular lah dulu, paling gitu. Soalnya saat itu belum gencar sosmed kayak sekarang. Kalau sekarang sih kan buat apa kita bikin status atau bikin apa kan pasti orang tahu. Kalau dulu cuma getok tular sih sebenarnya itu. Kalau alat dan sebagainya sampai sekarang pun masih nyicil mas sebenarnya. Teknologi kan semakin hari semakin maju, dan motor yang dikerjain aja teknologinya juga semakin maju terus. Kita juga harus ya mengikuti gimana teknologi motor itu. Kayak di motor sekarang kan udah hampir tidak ada nih motor baru karburator injeksi semua. Injeksi pun itu kan dibagi beberapa macam untuk nyeken lah, tahu kerusakan motor itu apa. Scanner tuh juga macam-macam ya, kayak gitu. Terus alat uji itu juga macam-macam ya, kayak gitu. Istilahnya nyicil mas, pasti nyicil. Kalau dari dulu sih emang kalau buka bengkel awal bukanya kapan gitu mungkin aku udah lupa mas. Maksudnya lupai ya, berjalan aja. Saya enggak niat buka bengkel, enggak ada niatan buka bengkel. Dulu kan jualan HP mas sama kakak saya. Jualan HP, kalau malam tak odek motor, teman masuk kerjain. Lama-lama kok ternyata rezeki saya mungkin di sini ya, kayak gitu. Tak kembangin. Kalau masalah motor gede yang ngajarin siapa, yang siapa, terus terang belajar sendiri mas. Yang jelas kalau sekarang pun belajar udah enak sih, maksudnya kita lihat di Google, di YouTube udah ada. Kalau dulu kan pernah inget pakai Kaskus ya mas. Kaskus itu pun
sing ngomen kan bisa senengi dhewe kadang kayak gitu. Dan situs pun kita cari memangnya Harley inilah. Itu situs pun kan luar negeri dan berbayar dulu. Ya belajarnya kan dari situ, cuma dari situ aja ya, akhirnya ya dikit-dikit sampai sekarang lah. Kalau si dasarnya ya jelas cc-nya besar, itu aja. cc-nya besar dan biasanya kalau Mugi itu di atas 1 silinder, dia bisa V 2 silinder, 4 silinder, sampai 6 silinder, sampai 8 silinder itu ada. Nah, perbedaan mendasar pasti di situ, di cc sama dia kapasitasnya besar dan dia pasti di atas 1 silinder. Ya gitu. Dasarnya itu, dan pasti bodi motor besar, makanya orang bilang Mogi gitu, motor gede. Kalau masalah suka duka komplain itu sampai sekarang pasti ada Mas, namanya orang usaha. Komplainnya ya yang jadinya lama lah, dipakai rusak lagi lah, kayak gitu. Dulu emang kendala di spare part sih. Kalau pengerjaan sih sebenarnya enggak terlalu sulit dulu. Kalau dulu emang di spare part kita menjangkau luar itu kan, kalau zaman dulu kita pakai PayPal, dan itu pun barang datangnya lama sekali, bisa berhenti di kantor pos lama, juga nebus lama, ya kayak gitu. Kadang nih cash flow-nya lama banget dulu. Tapi sekarang kan kayak online udah banyak sekali, yang luar kan kayak AliExpress, eBay, macam-macam, udah enak. Cuma kita cari barangnya ini ready di mana. Ya pasti, soalnya motor kan bukan motor diproduksi massal, kayak gini kan motor tidak diproduksi massal, dia kan produksinya khusus, dan juga bukan ATPM dalam negeri. Otomatis ATPM di sini pun dia tidak punya spare partnya, ini kita harus order luar gitu. Kalau di bengkel sini mekanik intinya itu 5, mekanik intinya 5, helpernya 3, jadi 8 personil. Oh Mas, itu ya sebenarnya kalau di bidang usaha itu kan paling enak sebenarnya jualan Mas. Kita jual barang udah lepas. Kalau kita ngerjain motor kan masih mikir garansi, masih mikir ini berkelanjutan gitu. Emang di luar selain aku bengkel dan spare part, saya juga jual beli motor, tukar tambah dan sebagainya. Sama satu lagi jasa penitipan Mas. Jasa penitipan motor itu biasanya kalau orang punya motor gede, dia itu kan kebanyakan orang sibuk, jadi motor kadang di rumahnya enggak terawat, makanya dititipin di sini. Nah, nanti kalau yang punya mau pakai, dia tinggal bilang aja, motor tak kirim. Selesai dipakai tak ambil lagi ke sini, gitu terus. Jadi motor itu ready. Soalnya kan kasus kebanyakan motor gede yang jarang dipakai itu kan pasti akinya rusak, aki ngedrop, bensinnya lama, jadinya full pump rusak, kayak gitu. Makanya kan aku ada inisiatif seperti itu, kita tawarkan ke konsumen kalau dia emang motor ini dia tidak mampu atau terlalu sibuk lah untuk mengurusi motor, tidak bisa tak bantu kayak gitu. Kalau cas dan tarif tergantung motornya sih Mas. Kita ada dari 350 sampai 500.000 sebulan, tergantung motornya apa, itu di luar BBM yang dipakai ya. Kalau servis ringan dan check up di tempat saya cuma 350 sampai 500.000. Segitu itu servis sama check up semua. Kalau Harley bis rata-rata kan Harley di bawah 100 kan jarang. Ya Harley kisaran 100
sampai 1,2 ada. Tapi kalau yang motor Jepang kayak kan ada di sini beberapa pekerjaan itu restorasi dari motor dongkrok. Dibilang motor tua ya tua, umpamanya motor tahun 90-an, tahun 80-an, sport-sport tua itu kan banyak yang restorasi di sini. Itu murah Mas, harga bahannya murah. Tapi nek restorasinya ya bisa lipat-lipat dari harganya itu. Kadang dapat, ada sih teman dapat cuma harga 15-10 juta. Itu kayak GSX 750, GSX 400 ada dapat harga segitu. Dan restorasinya juga bisa lebih lipat-lipat dari itu. Oh, custom. Kalau custom di sini terima Mas, tapi enggak banyak. Soalnya kan istilahnya kalau custom di sini dulu tak kerjain di sini. Aku punya orang tak kerjain custom di sini, tapi kan tak hitung-hitung di istilahnya cash flow ini itu lama banget dan kalau orang Jawa bilang cucu. Dan akhirnya kan aku tak istilahnya tak kerjain tak borong nih lah kalau orang bilang. Tak borong nih itu juga mekanik sini dulunya, cuma dia ngerjainnya di rumah. Itu dihitung masalah operasional, yang jelas aku nggak mikir operasional di sini, kayak listrik, gerinda, las dan sebagainya kan itu kecil-kecil tapi operasional banyak. Kalau dia kerjain di luar bengkel saya, di rumahnya sendiri, aku tinggal tahu jadi borongan. Ini tak kerjain konsepnya motor gini, minta dibuat kayak gini, nanti dari mekaniku berapa sekian, tinggal aku soundingkan ke yang punya motor. Itu dari custom, cat, chrome, powder coating semua aku punya Mas sebenarnya, cuma tidak tak kerjain satu tempat. Kalau di sini semua tidak ada tempatnya. Kalau di bengkel sini kan sudah lama sih Mas, kan emang aku seneng dolan, seneng touring dari dulu kan. Sebelum aku punya bengkel sendiri kan sudah seneng touring. Mungkin dari fokus aku bengkel tuh tahun 2008 lah, itu mulai fokus untuk oh ya wis, jadi kerjaanku di bengkel. Nah, 2007-2008 lah itu tak fokusin lah kerjain bengkel, udah enggak jualan HP lagi, udah enggak jualan spare part aksesoris lagi, udah kita fokus di bengkel, kerjain bengkel. Dan sampai sekarang kalau dulu sih namanya gini istilahnya kan, kalau aku bilang motoran tak kancani, rusak tak dandani Mas, gitu. Kalau akhir-akhir ini kayak saya sendiri udah di backup di HDCI Surakarta itu. Jadi kalau HDCI touring kemana itu aku insya Allah pasti ikut. Jadi backupan mekanik itu langsung saya sendiri, walaupun nanti aku ngajak mekanik di storing juga ngikutin mekanikku, tapi kan aku ikut motoran. Jadi mekanik itu enggak standby di storing, tapi ikut motoran. Jadi ya istilahnya ngetut nih lah kayak gitu. Jadi motoran, ngancani motoran. Kalau motor gede itu kan dia dipakai ya buat touring no Mas. Nah disitulah aku konsepnya motoran tak kancani. Jadi dia punya motor, kalau ada apa-apa di jalan enek sing tanggung jawab kayak gitu sampai sekarang. Kalau dulu beberapa klub motor sih, kalau sekarang udah dia di sini aja udah kecer Mas, soalnya acaranya udah padat banget. Ya kalau masalah rezeki itu kan kersane Gusti Allah toh Pak. Ya yang penting kita, kalau saya sih yang penting kerja jujur gitu aja. Long banyak pengalaman teman-teman, wong nek jujur ki mesti dikira ngapusi yo. Lah aku jujur aja masih dikira ngapusi, apa meneh ngapusi kan gitu. Kita kerjakan apa adanya,
kita istilahnya maksimalkan itu, kita niatkan kerja ini sebagai ibadah gitu aja. Kalau cari masalah banyak sedikitnya itu udah ada takrani lah. Yang penting kalau saya sih tak niat ke kerja ini untuk ibadah dan syukur-syukur bisa manfaat untuk orang lain gitu aja. Kalau kegiatan keagamaan sih paling kalau di tempatku ada kajian itu tiap hari Senin minggu pertama itu di sini. Paling tak ajak gitu. Ajak itu sama teman-teman Bakery Ikro, teman HDCI ada, Bakers Brotherhood juga ada, itu kumpul, paling tak ajak ke situ. Tapi kalau emang saya kalau cari mekanik itu yang saya tanyain biasanya sholat enggak, itu tok mas. Walaupun di mekanik saya ada yang Nasrani, dulu sebenarnya enggak nerima mas, tapi dipikir-pikir kita kan muamalah bukan masalah ibadah. Kalau ibadah emang harus satu akidah, tapi kalau muamalah kan ya udah, dia butuh pekerjaan, tak coba dulu kok cocok. Ternyata kalau kita punya mekanik non muslim itu enaknya gini, wayah sholat orang bingung nutupi bengkel mas. Kalau dulu sholat apalagi Jumatan bingung sing lebokne motor kemerungsung, setelah Jumatannya bubar. Nah selagi itu ada yang non muslim ya udah, kalau udah adzan tinggal aja, ini udah ada yang jaga, tidak perlu nutupi pintu dan sebagainya. Kalau sebelumnya gitu, kita nutupi pintu semua dulu baru tinggal ke masjid. Ya kalau pengen sih apa gitu kan namanya orang mas, pasti kan pengennya oke banget. Tapi kalau saya yang penting intinya bengkel ini tetap jalan dan manfaat untuk orang lain aja mas. Dan jelas gitu, kayak karyawan, aku pengenku karyawanku oke mas. Pengennya cuma istilahnya kalau karyawanku oke kan istilahnya aku manfaat untuk orang banyak juga. Kalau mau bengkel mau gimana, wah itu muluk-muluk mas, oke banget. Oleh kan ekspektasinya di sini kan motor besar, motor kecil aja kalau mau pengen bengkel bagus, pastikan ekspektasinya ya seperti bengkel resmi lah, kayak gitu. Aku juga pengen gitu mas, motor gede tapi kita konsep seperti bengkel resmi. Kalau pengennya seperti itu, tapi enggak muluk-muluk, yang penting jalan aja. Tipsnya gimana ya mas? Sebenarnya kalau saya pengetahuan agama sih sebenarnya kurang. Dan ya setahu istilah pengalaman sama setahu saya itu kalau buka usaha satu diniatin ibadah mas. Kalau diniatin ibadah kan kita jalannya aja pasti orang mungkin yang kayak curang dan sebagainya atau ngapusi atau gimana. Yang kedua kalau bisa jangan hutang mas, apalagi riba. Itu aku pengalaman jatuh 2016 entek kabeh sak omahe mas. Nah, ularan di modal mas, ya kamu mesti di modal sebenarnya, cuma gandeng orang tuh modal mindsetnya kan duit, nanti duit, padahal kamu punya keterampilan, punya apa yang bisa dijual dulu aja. Nah, diusahakan jangan utang, diusahakan. Kalau sampai hutang buat usaha, bukannya nyumpah ke atau gimana, kebanyakan ya pasti back. Tak alami sendiri soalnya mas. Wah banyak mas. Kalau bagi saya itu banyak, soalnya kan sampai dihitung total itu hampir 200-an. Bagi saya itu kan banyak banget. Terus terang di saat itu backupanku kan kakakku sama, dia juga tidak kebayar, tagihannya tidak kebayar, di tempatku juga tidak kebayar, sama. Aset itu 2 rumah mas, ya akhirnya yang dikalahkan 1 rumah. Walaupun 2 rumah ini sebenarnya rumah orang tua semua, kita tuh belum punya rumah, sama kakak saya belum punya rumah mas. Aset yang masuk ke bank itu kan 2 rumah.
yang satu dipakai kakakku, yang satu tak pakai. Nah, ya alhamdulillah kayak kakak itu eh, bantu banget lah mas. Istilah dia orangnya, kalau orang Jawa bilang orang buderkan. Nek dulu aku buderkan mas, iki piye ngene pasti gitu. Kalau dia tenang santai, wes dilakoni baik. Dan akhirnya kita pikir-pikir satu aset rumah kita jual. Kita istilahnya didol bayar utang, kita tinggalkan satu rumah yang sampai sekarang masih tak buat bengkel, sama bapak juga masih di situ, dan sampai sekarang tinggal satu rumah itu. Kemarin satu rumah bilang mas, itu juga karena riba, iming-imingnya itu. Jadi hitungannya menungso sama hitungannya Gusti Allah itu ora gathuk mas. Kita punya modal sekian, kayak kartu kredit lah gampang. Yang banyak dulu kan kartu kredit, tidak ada bunga kalau kita tidak terlambat. Itu nek hitungannya menungso mas. Kita kan tidak tahu rezeki kita besok apa, kita besok ngapain, sesuk untuk dipiro lah gampangannya, kayak gitu. Nah dari itu kan bisa buat pengalaman kalau rezeki itu tidak bisa dihitung kalkulator mas, tidak bisa. Apalagi udah dinas kan mas, kalau kamu melakukan riba, kamu istilahnya menabuh genderang perang sama Rasulullah dan Allah kan gitu. Dan musuhnya nek Gusti Allah kan abot mas, sapa sing wani, sapa sing menang kan gitu, pasti hancur. Makanya itu kan sampai sekarang ya alhamdulillah godaan untuk hutang itu banyak mas, sampai sekarang. Padahal kalau dilihat, aku juga aneh, nama saya itu dulu udah blacklist, namanya blacklist. Bank mana aja tak tabraki mas, aku randidit ngarep mbok cita-citanen, aku randidit, nek ndidit tak bayar. Dan aku ndidit tak nyambut gawe sih, bengkelku kene was debt collector tuh wis gampangannya terus mas. Tapi ya kalau kita niat, wis niat mantep ora utang, pasti ada jalannya. Kadang suara terpikir mas, kok ngerti-ngerti ndidit iso bayar, nanti enek dit iso bayar meneh, rampung. Dan rampungnya di luar ekspektasi. Kita wah kita 3 tahun ini dong iso apa-apa ki. Ndak sampai 1 tahun mas. Ngadeg. Alhamdulillah. Walaupun ya berat banget mas. Mulinonya kedit, orangnya kedit, wah tenang. Tuh.